Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, malam Pak. Waalaikumsalam, Pak. Oke, saya lanjutkan. Ini konduktor ini adalah media untuk tempat mengalirkan arus listrik dari pembangkit ya ke gardu induk atau dari gardu induk ke gardu induk lainnya gitu ya, yang terentang lewat tower ya. Jadi tadi di pembangkit lewat gardu induk dulu ya, masuk yang misalnya atau ke GI ke GI. Nah, konduktor pada tower tension dipegang oleh tension clamp, ya, namanya tension clamp. Jadi dipegangnya tension clamp. Kalau tower suspensi ini dipegang oleh suspension clamp. Nah, di belakang clampnya itu dipasang rencengan isolator yang terhubung ke tower. Jadi isolator itu hanya satu gitu ya. Nah, satu, dua, tiga, empat ya. Namanya rencengan ya, isolator. Ya. Nah, di sini kawat nih ya, kawat pengantar masuk ke tiang tadi pakai isolator ya. Nih, nah ini tipenya pakai isolator. Nah, buat nyambungnya lagi ke tiang berikutnya, ini pakai isolator lagi sini. Ya, yang satu ini isolator, ini nyambungnya ke tiang berikutnya. Antara kawat penghantar satu sama yang selanjutnya ini ada dikasih jumper ya. Nah, ini jumpernya gitu ya. Nah, ini jumpernya. Jadi dia connect ke sini. Oke, ini jenis-jenis kawat penghantar. Nah, kawat penghantarnya itu kalau Anda belajar nanti ada namanya AAC. Ini all aluminium conductor. Ini kawat penghantar yang seluruhnya terbuat dari aluminium. Ya. Kemudian ada triple AAC, all aluminium alloy conductor. Ini kawat penghantar yang seluruhnya terbuat dari campuran aluminium. Nah, tiga ada ACSR, aluminium conductor, steel reinforced. Ini kawat penghantar aluminium berinti kawat baja. Ya. Ada ACAR, kawat penghantar aluminium yang terbuat dengan logam campuran. Nah, ini jenis-jenis di kawat penghantar. Kalau misalnya kita lihat di sini, nah inilah kira-kira gambarnya seperti ini lah. Kawat penghantar kalau dibelah ya, nah ini dibelahnya. Nah, gitu ya. Jadi aluminium kalau di ini, jadi kalau di tengahnya steel, kawat baja apa namanya? ACSR ya. Ya, ya, ada steel dan terus. Oke, nah masangnya juga kalau di apa fasanya itu konduktornya kan ada tiga ya, tiga kawat ya. Tiga kawat itu eh, jadi tadi sistem tiga fasa ya. Tiga fasa ini ini setiap fasa punya sudut pergeseran fasa 120 derajat. Nah, pada SUTT ini dikenal oleh fasa R, S, dan T. Yang urutan fasanya selalu ada di atas, S di tengah, dan T di bawah. Namun pada SUTT urutan fasa tidak selalu berurutan. Ya. Mana selain panjang, ini karakteristik itu banyak dipengaruhi oleh faktor kapasitansi dari bumi maupun konfigurasi yang tidak selalu vertikal. Nah, biasanya setiap 100 km itu dipasang transposisi ya, pasangnya dibalik. Oke, kita lanjut lagi di sini. Ini kawat fasa ini ada pasangnya ada delta, piramida, ada zigzag gitu ya. Delta ini gunakan pada konfigurasi horizontal, mendatar, zigzag kawat fasa tidak berada pada satu sisi lengan tower ya. Ada piramida juga digunakan pada konfigurasi vertikal atau tegak. Nah, ini tadi model kawat berkas ya. Nah, ini dia. Tadi model-model kawat berkas ini. Nah, ini ada dua. Ya, ini dua bandel ya. Dua kawat berkas. Ya. Nah, ini dipasang apa nih namanya nih? Ya, supaya kenapa dipasang ini nih? Ya. Kenapa harus dipasang?
Ini namanya spacer ya. Ini supaya apa? Nggak nyambung ya. Ya, dikasih spacer ini. Nah, ini ada 3 berkas gitu ya. 3 kawat berkas. Ini ada 4 ya. Hanya modelnya seperti ini, bisa ada juga ada 6 gitu ya. 6-nya ada 6 karakter bundle. Oke, ini nah, penampang dan jumlah konduktor disesuaikan dengan kapasitas daya yang akan disalurkan. Sedangkan jarak antar kawat pasang maupun kawat berkas disesuaikan dengan tegangan operasinya. Jika kawat terlalu kecil, maka kawat akan panas dan rugi transmisi juga akan besar. Nah, pada tegangan yang tinggi, steady, penampang kawat, jumlah kawat maupun jarak antara kawat berkas mempengaruhi besarnya korona yang terkait dengan bunyi desis atau berisiknya. Oke, nah jarak antar kawat pasa ya, tadi 3 kawat tadi ya. Jaraknya itu idealnya kalau STT 70 kV ini antar kawat pasanya 3 meter ya. Kalau STT ini ada 6 meter. Nah, STT ini 12 meter ya. Semakin besar tegangannya akan semakin jaraknya akan semakin panjang ya. Hal ini karena menghindari terjadinya efek ayunan yang dapat menimbulkan flashover antar fasa. Oke, ini kawat fasa. Nah, di sini ada yang bertanyakan? Ini perlengkapan di kawat penghantar itu tadi ya buat ada fittingnya ya. Fitting kawat penghantar ada spacer tadi ya. Spacer tadi buat uh, supaya menghubungkan tadi antar kawat berkasa itu pakai spacer. Tension clamp ini alat untuk memegang ujung kawat penghantar yang berfungsi untuk menahan tarikan kawat di tower tension. Pemasangan tension clamp ini harus benar-benar sempurna agar kawat penghantar tidak lepas. Ya. Selain dari tension clamp dihubungkan dengan pelengkapan isolator agar tidak terjadi pemanasan yang akhirnya dapat memutuskan hubungan kawat jumper. Pada tower tension dibutuhkan kawat penghubung antara kedua ujung kawat penghantar di kedua sisi arm. Kawat ini disebut kawat jumper. Nah, ini modelnya ya. Nah, ini tension clamp-nya nih. Ini kawat jumpernya ya. Ini sisi arching horn-nya nih. Nah, ada suspension clamp. Ini alat yang dipasangkan pada kawat penghantar atau pelengkapan isolator gantung. Fungsi untuk memegang kawat penghantar pada tower suspension. Kawat penghantar sebelum dipasang suspension clamp pada lapisan amarut agar mengurangi kelelahan bahan pada kawat akibat adanya vibrasi atau getaran pada kawat penghantar. Nah, pada kondisi tertentu letak kawat yang terlalu rendah dibanding tower sebelumnya, maka dipasang pemberat atau counterweight agar rancangan isolator tidak tarik ke atas. Oke, ada lagi compression joint. Nah, ini buat nyambung kawat penghantar dengan alat tes tekanan tinggi. Jadi nyambungnya itu dimulai dari penyambungan kawat steelnya dulu, baru lanjutkan dengan penyambungan kawat aluminium. Ini compression joint kawat penghantar dari 2 komponen, sama-sama steel. Ini berfungsi untuk menyambung steel atau bagian dalam kawat penghantar, sama-sama aluminium, berfungsi untuk menyambung aluminium ke HSR atau bagian luar penghantar. Nanti ada spacer ya. Nah, jadi spacer ini alat perentang kawat penghantar buat dari bahan logam dan tengsel yang dilapisi karet. Nah, ini parasitis spacer ini merangkap sebagai vibration damper. Fungsinya memisahkan kawat berkas agar tidak beradu. Pada jarak yang diinginkan dapat mengurangi bunyi desis atau korona. Nah, ini damper. Nah, ini tadi buat
Kalau Anda lihat di sini ada yang bandul-bandul begini. Ini damper ya. Buat ini fungsinya untuk meredam getaran kawat agar tidak mengalami kelelahan bahan. Damper menyerupai dua buah bandul yang dapat membuang getaran kawat. Oke, ada armored. Ini sebelah kawat yang dipilih. Ini melindungi kawat dari kelelahan bahan juga. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di sini ya. Jadi antara isolator tadi ada arching horn di sini ya. Di sini ada armored, ini ada dampernya, ini ada konduktornya. Ini ada tiangnya, tadi ini ada kawat penghantarnya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Di transmisinya? Cukup? Oke, kalau cukup. Ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Mari.